Tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas dalam pelayanan umat dari Kementerian Agama. Di bawah kepemimpinan Bapak Menteri Agama atau yang kita sering sebut dengan Gusmen, itu sudah memberikan sebuah kepastian bahwa Kementerian Agama ini adalah kementerian untuk semua agama. Tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas dalam pelayanan umat dari Kementerian Agama. Makanya beberapa program Kementerian Agama, salah satunya adalah moderasi beragama ini. Di sampingnya di hal lain juga ada program-program lain. Salah satunya adalah transformasi digital. Hari ini saya cukup bangga karena GKY, Gereja Kristus Yesus ini sudah menggunakan konsep digitalisasi dalam pelayanan terhadap umat. Ini adalah sebuah proses yang sedang juga kita kerjakan Bapak Pendeta. Di Kementerian Agama, proses digitalisasi ini sedang kita kembangkan. Bahkan seluruh sekolah-sekolah yang berada di Kementerian Agama itu sudah kita support, sudah kita berikan bagaimana proses transformasi digital dan juga terjadi di Kementerian Agama. Karena ini memang sangat mendorong dan sangat membantu dalam pengembangan dan tentunya pencapaian dari tujuan-tujuan pendidikan itu sendiri. Kata moderat artinya di tengah, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke atas, tidak terlalu di bawah, tapi kita berada di posisi tengah. Nah, posisi tengah ini adalah dalam rangka untuk menjaga keseimbangan, untuk menjaga kesinambungan di antara dua pihak yang ada di kanan dan kiri kita. Sudah menjadi sebuah takdir dari Tuhan Yang Maha Esa bahwa setiap zaman pasti mempunyai sebuah siklus peradaban yang ada di dunia ini. Dan salah satu peradaban yang kita harus waspadai adalah bagaimana paham-paham yang mencoba untuk merusak nilai-nilai toleransi yang ada di sekitar kita. Moderasi beragama, Bapak Ibu sekalian, bukan ajaran agamanya yang kita moderasikan, bukan paham-paham keagamaan yang kita moderasikan, tapi yang kita moderasikan adalah cara beragama kita yang memadukan antara keyakinan agama kita dengan nilai-nilai persamaan sebagai manusia. Yang kita moderasikan adalah bagaimana kita menghargai satu dengan yang lainnya, bahwa perbedaan itu adalah takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita yang hadir di sini tidak pernah meminta untuk terlahir sebagai umat Kristen. Kita yang hadir di sini tidak pernah meminta terlahir sebagai umat Islam, umat Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan memang sudah menciptakan Indonesia ini dari keanekaragaman. Tadi Pak Direktur sudah sampaikan bagaimana Indonesia yang beraneka ragam, dari mulai Sabang sampai Merauke, dari sukunya, dari bahasanya, dari golongannya, dari agamanya yang berbeda-beda. Tapi perbedaan itu adalah takdir. Perbedaan itu adalah keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Maka ketika kita mensyukuri perbedaan ini, ketika kita menerima perbedaan ini, berarti kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita yakin ketika kita bersyukur atas nikmat Tuhan, Tuhan pasti akan menambah nikmat-nikmat kita dan akan melipat gandakan nikmat-nikmat yang ada kita. Tetapi ketika kita ukur, ketika kita menolak, ketika kita membangkang terhadap apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, pada hakikatnya azab Tuhan juga akan lebih pedih kepada kita. Makanya dalam menerima perbedaan ini kita kembalikan kepada keyakinan kita masing-masing bahwa ini adalah maunya Tuhan, bukan maunya kita. Lalu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian?
Moderasi beragama bukan berarti saya yang muslim beribadah dengan cara Kristen, bukan. Bukan sahabat-sahabat, saudara-saudara saya yang beragama Kristen harus hadir dalam kegiatan-kegiatan ibadah umat Hindu, umat Buddha, dan umat yang lainnya. Tapi yang kita ingin ciptakan dari moderasi beragama ini adalah 4 hal yang menjadi indikator moderasi beragama. Pertama, moderasi beragama indikatornya adalah komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika kita memandang bahwa segala perbedaan ini adalah karunia Tuhan, maka tidak ada sekat yang bisa memisahkan kita. Karena kita memandang sama tentang kepentingan bangsa dan negara. Sampai saat ini kan kita lihat masih kota besar ya. Di luar kota besar bagaimana Pak Wan melihatnya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa moderasi beragama ini adalah sebuah konsep tatanan sosial yang sudah diajarkan oleh orang tua kita, oleh leluhur-leluhur kita. Bagaimana konsep moderasi beragama ini sudah dipraktekkan oleh mereka. Nah, hari ini kita hanya mendorong agar konsep tatanan sosial yang sudah diberikan orang tua kita ini bisa kita terus perkuat, dan salah satunya Kementerian Agama mendorong dengan program sosialisasi yang bermanfaat. Dan saya rasa di seluruh lapisan masyarakat, baik di kota besar maupun di daerah-daerah, moderasi beragama itu sudah terbangun di antara kita. Cuma kenapa ini harus kita galakan? Karena kita memahami dan menyadari heterogenitas di antara kita ini. Kalau tidak kita pupuk, kalau kita tidak pelihara terus, ada pasti kelompok-kelompok yang mencoba mengganggu. Nah, makanya kita mendorong dengan moderasi beragama ini, mudah-mudahan heterogenitas yang ada di antara kita sebagai sebuah keniscayaan itu tidak menjadi sebuah pembelahan di masyarakat. Kemudian ini untuk moderasi beragama ini kan tentu harus dibawakan sebagai mata ajar ya, materi ajar di setiap tingkatan sekolah, di setiap tingkatan ya. Karena mengingat di era digital seperti ini kan ajaran-ajaran baru mulai datang dan sebagainya, itu mudah diserap oleh generasi bangsa kita. Nah, kira-kira untuk moderasi ini akan menjadi ajaran baku ya, di semua tingkatan. Iya, ya, kalau di sekolah atau pendidikan di bawah Kementerian Agama, moderasi beragama ini menjadi salah satu mata ajar yang harus disampaikan, wajib diberikan gitu. Dan memang dari peserta didik yang terpenting itu dari anak-anak kita, karena mereka kita harapkan tertanam rasa saling memahami, rasa saling menghargai di antara perbedaan-perbedaan. Tadi jelang pilkada nih, tadi kan singgung pilkada ya. Ini kemungkinan apakah ada nggak kemungkinan terulang 2017 ada nggak? Ya, kita berharap dan berdoa lah ya. Pelajaran 2017 bagaimana masyarakat terbelah secara dalam ini menjadi pelajaran buat kita semua, dan kita berharap para elit-elit politik, mereka yang sedang berkontestasi ini tidak menggunakan politik identitas, agar menggunakan konsep-konsep yang lebih membangun, memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat, bukan justru merendahkan. Pesan untuk masyarakat terakhir jelang pilkada. Ya, kita pilih pemimpin yang terbaik buat Jakarta dan daerah-daerah lainnya. Tetap terlahir akan satu pemimpin, tapi itu adalah pemimpin kita semua. Luar biasa sekali. Tidak kalah penting juga harus ada orang-orang Papua juga yang ada di pusat, dan hari ini kita bisa kumpul sama-sama, dan itulah yang kita harus bersyukur kepada Tuhan, sehingga kita tetap menjaga keharmonisan, kerukunan umat beragama yang selama ini. Tugas pemerintah itu juga adalah salah satu tugas untuk memediasi, ya, juga sebagai mediator yang dapat hadirkan, bahkan juga dengan tugas juga salah satu tugas juga di moderasi beragama yang ada. Kita akan hadir bersama untuk bicara, sehingga nanti kita akan cari solusi-solusi yang terbaik, apa yang kita dapat lakukan bersama demi kepentingan kita bersama dan untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita